Terima kasih Pak Doli yang saya hormati, Bu Reni. Pertama-tama saya ingin sampaikan terima kasih atas undangannya untuk berbincang-bincang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketika saya di sana, di mana titik sambung saya sebagai seorang prajurit? Kok sekarang tiba-tiba saya berurusan dengan konstitusi? Teman-teman wartawan sekalian, ini saya jujur ya, ketika saya menghadapi Anda semua, sebenarnya ada nervous saya. Mengapa? Ada satu masa saya itu diboikot oleh wartawan. Tapi karena saya paham wartawan itu butuh saya sebagai apa? Sebagai sumber. Gak lama dia kuat. Ternyata 3 hari datang lagi. Lo ngapain cari gua? Kami butuh berita. Nah, tapi jujur 3 hari itu membuat saya rada goyang-goyang. Ini brengsek juga nih wartawan. Tapi anyway, hari ini saya senang karena saya berhadapan dengan Anda lagi. Titik sambungnya di mana? Prajurit itu, saya dulu setidaknya ketika pendidikan di Akademi Militer, dulu namanya Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Saya pendidikan tahun 71 sampai tahun 74. Jadi itu Om Prabowo itu kawan saya. Nah, saya menghitungnya setiap malam sebelum tidur saya harus mengucapkan sumpah prajurit. Sumpah prajurit itu bunyinya seperti ini. Yang pertama, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu sumpah pertama. Saya hitung, itu saya ucapkan 1346 kali selama 4 tahun itu. Nah, oleh karena itu, masa 1346 kali itu nggak karatan di kepala saya. Kalau nggak karatan, saya udah error berarti. Nah, oleh karena itu, titik sambungnya adalah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu. Maka, ketika Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen 4 kali, jauh sebelum saya menjadi sekjen, sejak tahun 99 begitu. Senior itu mungkin udah nggak kenal ya. Dulu ada namanya Pak Saiful Sulun gitu. Beliau adalah wakil ketua MPR dulu. Beliau wakil ketua MPR di zaman itu. Dia sudah menunjukkan kegelisahannya. Pak Tri Sutrisno sudah menunjukkan kegelisahannya bahwa negara ini mau kemana ya. Kegelisahan itu sudah dirasakan mereka. Maka pada tahun 2000 mereka melakukan silaturahmi. Sebanyak 1.500 orang berkumpul di Balai Sudirman itu. Mereka menyampaikan kegelisahan ini. Dan pada akhirnya membentuklah forum komunikasi purnawirawan TNI Polri yang sekjen pertamanya adalah Pak Saiful Sulun. Apa yang kami perjuangkan sejak awal, perjuangan kami adalah pada konstitusi, sebab konstitusi ini adalah dasar dari segala dasar kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, oleh karena itu titik sambungnya kenapa kami berbicara tentang konstitusi, ya karena di sana. Yang kedua,
saya merasa ketika menjadi prajurit, walaupun zaman saya itu zaman dwifungsi, tapi saya bukan prajurit yang terlibat pada dwifungsi itu. Tugas saya itu selalu berada di kesatuan-kesatuan tempur, di lembaga pendidikan. Tapi sebagian besar adalah di kesatuan tempur. Itu makanya saya bangga ketika saya letnan sampai mayor bertugas di tim-tim itu selalu menjadi komandan. Komandan pluton, komandan kompi, komandan batalion. 3 tahun kemudian saya mau dijadikan komandan sektor, bangga sekali. Tiba-tiba dihentikan, tidak boleh saya berangkat. Tidak boleh saya jadi komandan sektor. Saya sudah mengajukan resign dari tentara. Buat apa jadi tentara kalau saya di pertempuran nggak boleh. Tapi Panglima melarang saya. Lanjut. Kemudian hari saya dijadikan wakil Panglima Komando Operasi TNI di Aceh. Ketika darurat militer, saya ketiban bintang lagi. Jadi Panglima. Pulang saya, tsunami di Aceh. Perintah lagi menyelesaikan soal tsunami. Jadi ada nggak yang hadir di tsunami? Masih kecil-kecil ya. Tsunami itu, saya harus bangga dengan diri saya berkarya besar. Lalu kemudian, selesai dari tsunami, nggak ada urusannya, nggak ada badai, nggak ada angin, tiba-tiba saya diikutkan untuk ke Helsinki. Proses perdamaian di Aceh. Lalu kemudian diawali dari mendampingi orang Uni Eropa pergi ke Aceh untuk meyakinkan apakah ada political will masyarakat itu untuk perdamaian. Ternyata betul. Ada dua hal yang membanggakan saya. Ketika Peter Fit dengan dubes-dubes Uni Eropa itu datang ke Pak JK, ada 2 laporan. Pertama, saya melihat TNI profesional, sangat profesional. Itu bahasa yang dipakai. Bangga dong saya masih prajurit ketika itu. Jadi saya masih berpangkat bintang 2, bangga sekali. Yang kedua, ternyata ada political will masyarakat untuk perdamaian. Artinya ini akan dijalankan. Setelah itu menghadap Pak Bambang Yudhoyono, Presiden. Laporannya 2 itu. Setelah itu mereka pulang, Pak SBY bilang begini pada saya, Bang, tugasmu kawal perdamaian ini sampai tuntas. Tidak boleh tidak berhasil. Dalam hati saya, emang urusan gue ini gitu kan. Tapi ya, perintah. Balik, ini bukan politik kan. Jadi nyambungnya tuh selalu ada gitu. Akhirnya terjadilah perdamaian itu. Dan saya menjadi implementator di lapangan. Saya bangga ketika The Straits Times menyebut saya sebagai man of war to man of peace dalam satu artikel di majalah Straits Times. Saya balik pada persoalan kita. Kenapa kami concern dengan konstitusi? Teman-teman sekalian, kalau saya berbicara konstitusi, itu akan berbicara tentang tataran hukum. Walaupun saya bukan orang hukum, tapi bukan berarti saya nggak melek hukum. Bahwa pertama kali konstitusi kita itu setelah kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 karena dekret Presiden 5 Juli itu terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Saya tidak ingin melihat penjelasan ini. Saya ingin melihat yang 2, pembukaan dan batang tubuh. Pembukaan itu setelah saya pelajari dengan cermat, ternyata isinya semua adalah ide dasar bernegara. Ide para pendiri bangsa dulu. Ada filosofinya, ada ideologinya, dan meletakkan dasar kita bernegara. Semua itu adalah ide dasarnya. Ide dasar tentu tidak bisa
tiba-tiba dijadikan sebagai rujukan hukum untuk melakukan tugas-tugas di lapangan. Tidak bisa. Harus ada konsepnya. Konsepnya itu ada di Undang-Undang Dasar, ada di batang tubuh. Artinya pembukaan itu harus ditransformasikan kepada batang tubuh. Kalau pembukaan tidak ditransformasikan kepada batang tubuh, nilai-nilai yang terkandung di dalam filosofi negara, masyarakat, bangsa, ideologi bernegara dan dasar bernegara akan hilang. Itu konsepnya harus ada dasarnya. Contoh konkret nih saya ingin tunjukkan. Mengapa harus pertahanan keamanan negara, bukan pertahanan dan keamanan negara? Itu ada rujukannya. Pada alinea keempat itu menyebut, kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Apa artinya? Negara wajib memberikan perlindungan terhadap negara. Ada masyarakat, ada rakyat, ada masyarakat, ada wilayah dengan pemerintahannya ada di situ. Itulah negara. Nah, melindungi itu mempertahankan negara, mempertahankan keamanan negara, sehingga bukan pertahanan dan keamanan negara, dia adalah pertahanan keamanan negara. Itu wujud nyata. Nah, kalau konsep bernegaranya itu diimplementasikan untuk hari-hari, itu tadi yang dikatakan oleh Pak Doli tadi, undang-undang. Jadi undang-undang dasar ini pada dasarnya menjabarkan konsep bernegara menjadi implementasi. Ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintah dan lain-lain. Sehingga kalau Undang-Undang Dasar 45 itu dijiwai oleh Pancasila, mohon maaf nih, ya terlalu ekstrim saya bicara. Nggak usah hafal Pancasila juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena undang-undang kita sudah dijiwai Pancasila. Sebab undang-undang itu kan mengatur relasi manusia dengan manusia, relasi manusia dengan negara, mengatur relasi negara dengan manusia, begitu juga masyarakat dan sebagainya. Nah, tetapi sebagai bangsa tentu Pancasila itu harus tetap dihafalkan. Nah, oleh karena itu, kalau ketiga ini, pembukaan batang tubuh dan undang-undang serta peraturan pemerintah dan selanjutnya itu merupakan satu rangkaian kesatuan, bangsa ini benar-benar berbicara tentang bahwa kami adalah orang-orang Pancasilais. Hari ini saya harus mengatakan, dan kalau boleh saya mencemooh, emang negara kita ini berdasarkan Pancasila? Iya, formal. Tetapi apakah tingkah laku behavior masyarakat Indonesia sekarang ini mencerminkan Pancasila dalam kehidupannya? Kita bisa bertanya pada diri kita masing-masing. Aneh buat saya, ketika kita berbeda iman saja, kita harus berantem. Aneh buat saya, kalau kita berbeda iman saja, ada orang berdoa di rumah doa, lalu kemudian diserbu. Apakah itu Pancasila? Bukan. Bukan. Nah, oleh karena itu, ini harus jajan. Lalu kemudian, kalau ini merupakan urutan demikian, apakah hari ini sudah seperti itu? Tidak. Tadi Bu Reni mengatakan, Undang-Undang Dasar 4 NRI 1945 itu nafasnya adalah nafas liberal kapitalis. Zaman Pak Yudhoyono dulu disebutnya sebagai neolik. Dulu banyak demo neolik gitu. Itu sebenarnya. Nah, apakah neolik itu sama dengan Pancasila? No. Ketika undang-undang dasarnya bernafaskan, berjiwa neolik, berarti undang-undang dasar itu bertentangan dengan pembukaannya. Betul saya? Karena pembukaan tadi artinya ditransformasikan. Nah, kalau dia bertentangan dengan pembukaannya,
maka sesungguhnya 5 kesepakatan yang dilakukan oleh teman-teman kita di MPR sebelum melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45, mereka menciderai semua. Orang-orang yang telah melakukan amandemen itu adalah orang yang menciderai. Saya harus tegas mengatakan ini. Kenapa? Karena kesepakatan pertama itu tidak boleh mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar, ya, tidak boleh mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya filosofi, ideologi, dan dasar kita bernegara itu harus menjadi rujukan. Orang hukum mengatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Itu dia. Nah, salah satunya berbunyi itu. Yang kedua, tidak mengubah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Tadi Bu Reni sudah menyebut itu. Loh, kita ini mau menjadi negara federalis atau negara NKRI? Padahal kesepakatan itu jelas bahwa kita tidak mengubah tidak mengubah bentuk negara NKRI. Keberadaan DPD buat saya itu adalah representasi dari negara federalis. Makanya dengan bangga teman-teman yang di PD, saya adalah senator. Enak aja lo ngomong senator. Awal-awal dulu ketika awal pemilihan mereka bangga sekali. Saya mendapatkan kartu nama dari seorang senator dari Sumatera Utara mengatakan, senator dari Sumatera Utara, luar biasa. Ya. Jadi otak kita ini sudah kebalik begitu. Oke, saya tidak berpanjang di situ. Itu yang ketiga. Yang ketiga, memperkuat sistem presidensial. Tadi sudah disebutkan oleh Reni. Yang berikutnya, memasukkan yang detail dari penjelasan itu menjadi pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45. Dan yang terakhir, perubahan itu atau penyempurnaan itu dilakukan dengan cara adendum. Apa yang terjadi? Menurut Profesor Kailan, seorang profesor psikologi dari profesor filsafat dari UGM, dia mengatakan, Pak Bambang, ini sudah 90% lebih Undang-Undang Dasar 45 ini sudah dirubah. Saya ingin mengingatkan kita semua, Bung Karno bukan melarang. Saya ulangi, Bung Karno bukan melarang. Ketika beliau berpidato di depan PPKI pada tanggal 18 Agustus yang tadi Pak Doli mengingatkan saya tanggal 18 Agustus sebagai hari konstitusi, mereka mengatakan suatu hari ketika semua kita sudah tertata dan tersusun, maka kita harus melakukan penyempurnaan Undang-Undang Dasar 45. Karena undang-undang ini adalah undang-undang kilat. Ini amanat dari para pendiri bangsa yang diwakili Bung Karno. Sehingga yang mesti dilakukan bukan mengganti, yang harus dilakukan adalah penyempurnaan. Nah, akibat penggantian apa yang terjadi? Saya harus mengungkap. Sistem ketatanegaraan kita sudah tidak dijiwai oleh Pancasila. Tidak. Mengapa? Kita tidak punya lagi lembaga tertinggi negara. Kita tidak menjadikan permusyawaratan perwakilan sebagai hal utama, dan banyak lagi. Yang berikutnya, kedaulatan rakyat itu tidak cukup direpresentasikan dengan pemilu langsung. Tidak cukup. Menurut penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan rakyat itu memiliki 3 kewenangan. Yang pertama adalah menetapkan
Undang-Undang Dasar. Yang kedua, menetapkan garis-garis besar haluan negara. Yang ketiga, memilih presiden dan wakil presiden. Ibu bapak sekalian dan teman-teman wartawan. Betul, hari ini presiden dipilih langsung. Cermin kedaulatan rakyat. Iya, sebagian dari kedaulatan rakyat. Tapi mari kita lihat ke DPR. Di kantornya Pak Doli. Suatu hari Bambang Pacul tuh ngomong begini. Ketika bicara undang-undang kesehatan, kalau nggak salah, tentang undang-undang kesehatan. Bapak-bapak ini nggak usah jauh-jauh deh. Kalau undang-undang ini mau cepat selesai, lobby saja kepada ketua-ketua partai itu, dan apa kata ketua partai akan kami jalankan. Itu omongannya Bambang Pacul, bukan omongannya Bambang Darmono ya. Itu omongannya Bambang Pacul. Nah, kalau kita cermati itu, ada 9 partai yang ada di DPR. Artinya kedaulatan rakyat kita ada di tangan ketua 9 partai itu, bukan di tangan rakyat. Sebab pasal 1 ayat 2 berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasarnya berikutnya, hal-hal yang saya katakan tadi, itu yang dituliskan. Artinya apa? Kita telah ingkar, telah mengambil sebagian kedaulatan kita, sebagian dari kedaulatan rakyat. Padahal alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar, maka disusunlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan. Itu bunyinya. Artinya negara ini harus disusun dalam negara kedaulatan rakyat yang berkedaulatan. Apa yang terjadi? Rakyat tidak berdaulat. Kedaulatan beralih ke tangan kepada ketua partai politik. Coba Pak Doli berani melawan PAW. Enggak lama. Selanjutnya ada 4 pokok pikiran teman-teman sekalian di dalam pembukaan itu. Apa itu? Persatuan. Pendiri bangsa kita itu meletakkan persatuan di atas segala-galanya. Yang kedua, keadilan. Persatuan dan keadilan ini adalah akibat, sebab dan akibat. Adanya persatuan terjadi karena ada keadilan. Terjadinya keadilan karena ada persatuan. Tetapi disebutkan bahwa persatuan diwujudkan melalui keadilan sosial. Yang ketiga tentang demokrasi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemerintahan. Yang keempat, budi pekerti berdasarkan ketuhanan. 4 ini, ternyata 4-empatnya kagak ada yang bisa dijalankan sekarang melalui Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu. Nanti bisa ditanyakan. Yang berikutnya, demokrasi itu tidak harus dan tidak berarti demokrasi melalui pemilihan langsung. Enggak. Tetapi demokrasi yang dilakukan dengan pemilihan langsung tadi sudah diungkap oleh Reni. Efeknya apa? Mahal, entah segala macam. Tadi pagi saya kebetulan itu mendengarkan YouTube-nya Pak Doli gitu. Salah satu diantaranya mempermasalahkan biaya pemilu mahal. Apa ada yang mengatakan siapa dari PDIP itu? Deddy Sitorus mengatakan enggak, dibuat aja melalui apa namanya? Bukan. E-voting. Pertanyaan saya, emang rakyat Indonesia ini sudah mengenal e-voting semua? Saya teringat ketika Pak Doli ditembak soal itu. Saya ingat Reni ini sedang mengajar dengan mahasiswanya di Padang. Karena waktu itu COVID.
melalui online. Datang, Mbak Eni, kami tidak bisa mendengar. Ya udah, kamu naik pohon. Anda bayangkan di Padang sana, itu mahasiswa itu harus naik pohon untuk bisa mengikuti kuliah. Hari ini bicara e-voting, lu kagak tahu Indonesia berarti. Gua harus ngomong seperti itu. Aduh, itu. Makanya di Papua ya. Satu hari dubes Belanda itu tanya sama saya, Pak Bambang, menurut pendapat Anda bagaimana dengan pendapat Anda dengan apa namanya noken, sistem noken? Saya tahu arah dia itu mau menghantam kita, bukan menghantam saya, tapi lewat saya. Ini proses Pepra dulu karena dilakukan dengan perwakilan, maksudnya dia mau menghantam itu. Tapi saya sudah waspada, kawan ini mau bicara apa? Saya tembak duluan. Saya rasa negara Anda lebih tahu soal Papua ini dari dulu, saya bilang begitu. Kenapa? Karena kesulitan transportasi, kesulitan infrastruktur, kesulitan komunikasi, dan kesulitan itu membuat kepala-kepala apa namanya suku lebih memilih pada sistem noken. Itu aslinya, sekarang barangkali sudah tidak begitu. Itu kepentingan kepala suku aja sekarang itu. udah lari gitu. Tapi asal mulanya. Jadi kalau Anda mengatakan, bertanya pada saya apakah noken itu, ya noken masih berlaku. Saya bilang begitu. Sampai hari ini, itu duta besar Belanda, habis itu 1 menit kemudian dia minta diri pulang. Karena dia sesungguhnya yang mau dicecar kepada saya itu. Nah, saya balik pada apa yang terjadi dengan sistem pemilihan umumnya. Terlalu mahal. Tapi yang paling menyedihkan buat saya, ibu bapak sekalian, teman-teman, korupsi itu merata di seluruh Indonesia. Dulu zaman saya ketika masih aktif dengar korupsi 1 juta, 2 juta itu udah merinding. Ketika saya pensiun orang korupsi 1 miliar, saya mulai merinding. Sekarang ratusan triliun. Masih merinding. Sekarang udah terbiasa, udah kebal, udah terbiasa, nggak ngefek sama saya. Udah gila ini. Kita yang dengar aja udah ikut gila gitu. Jadi ini ekses banyak di situ ya. Itu pemilihan ini merugikan anggaran negara, merugikan anggaran partai. Saya kaget Pak Doli ketika di Jember. Pak Bambang, itu setiap partai itu ketika pemilu mengirimkan berapa saksi di TPS. Mungkin 1 desa 1 saksi, mungkin ada yang 1 TPS 1, berapa TPS seluruh Indonesia. Itu yang dikirimkan oleh partai. Berapa duit partai harus dikeluarkan untuk itu? Hitung-hitung 17 triliun kalau nggak salah ya. 17 triliun. Nah, gila. So what? Gitu. Iya kan? Lalu kemudian untuk jadi gubernur, daftar gubernur berapa Pak Doli? 5 miliar? Untuk daftar gitu. Mahal, udah lah. Nggak usah disebutkan. Setahu saya dulu, yang namanya Pak Kornel Simbolon itu, dari Demokrat mau mendaftar jadi gubernur di Sumatera Utara. Dia diminta mahar 5 miliar. Dia langsung mundur teratur, duit siapa gue? Ya 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Itu kira-kira artinya apa? Pemilu ini mahal sekali, bukan hanya di beban negara, tetapi juga beban partai. Lalu partai itu dari mana? Lalu kemudian beban perorangan. Udah deh, kalau dihitung bukan hanya anggaran negara yang hanya 100 sekian, lebih dari itu. Nah,
Kalau soal keadilan, Ibu Bapak sekalian, saya mengutip dari bukunya Pak Prabowo nih, Paradoks Indonesia. Dia mengatakan bahwa kenaikan produk domestik bruto itu selama 13 tahun di sini, Singapura itu 19 kali selama 13 tahun, Cina 46,3 kali, Indonesia 13,1 kali. Padahal di antara ketiga negara ini yang merdekanya paling duluan siapa? Indonesia. Goodbye. Sementara tanah di Indonesia 1% tanah dikuasai oleh 67% tanah kita dikuasai oleh 1% orang Indonesia. Ini data saya ambil dari buku beliau. Nah, kami menyoal sekarang demokrasi. Apakah Pak Bambang nggak senang demokrasi? Enggak, republik ini harus demokrasi, nggak boleh nggak demokrasi. Tapi ketika demokrasi, saya ingin mengingatkan, demokrasi itu bukan tujuan. Demokrasi itu adalah metode untuk mencapai tujuan. Tujuannya itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tujuannya apa? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan dan ikut melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan perdamaian abadi. Itu adalah tujuan. Metodenya adalah demokrasi untuk mencapai ke sana. Mengapa mencapai ke sana? Sebab saya ingin bacakan ini, saya quote yang diungkapkan di MPR dalam forum The Voice of 21st Century. Ketika itu ada dengan pendapat terkait dengan masalah-masalah konstitusi. I know there has been controversy about the promotion of democracy in recent years. So let me be clear, no system of government can or should be imposed upon one nation by another. Ini adalah ungkapannya siapa? Barack Obama di dalam the 21st century. Jadi yang ingin saya ungkapkan apa? Enggak bisa, kita harus mengikuti demokrasi orang lain karena di sana ada kultur, ada budaya yang tidak bisa disama-samakan. Kita harus menentukan apa demokrasi buat kita. Kita harus mencari, harus menentukan. Batasan utama yang saya diminta oleh Pak Doli untuk menyampaikan ini, apa sih batasan utamanya? Sebab dipertanyakan kepada saya, dalam perspektif demokrasi tersebut, yang dimaksud demokrasi tadi, dengan pemikiran-pemikiran demokrasi tadi, menarik mundur demokrasi yang telah berjalan sejak reformasi 1998. Lalu apa batasannya supaya tidak menarik mundur? Kita tidak mundur dan kita tidak boleh mundur. Dalam bahasa dulu, ever onward, no retreat, kata Bung Karno. Nah, bagi saya, falsafah, ulangi, Pancasila sebagai falsafah, ideologi dan dasar negara harus abadi di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu. Harus menjiwai Undang-Undang Dasar 45 itu. Kata-katanya boleh berubah, tapi jiwanya dia tidak boleh berpisah dari badannya. Dia harus diwarnai, dijiwai. Batasannya hanya itu. Caranya boleh saja berubah-ubah, sepanjang itu sesuai dengan 4 pokok pikiran yang saya katakan tadi: persatuan, keadilan sosial, kerakyatan, dan budi pekerti. Nah, unsur yang dirubah apa saja? Ini pertanyaannya.
Pertama, sistem ketatanegaraan kita harus dibenarkan lagi dong, ditata kembali sesuai dengan kami dengan Bu Reni ini dengan kawan-kawan dia udah melakukan satu studi literatur dan diskusi panjang soal ini. Salah satu diantaranya yang menjadikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara, bukan lagi sebagai lembaga tinggi negara, terdiri dari anggota DPR, anggota utusan daerah dan utusan golongan. Tapi kami juga tidak mau utusan daerah dan utusan golongan seperti model zaman Pak Harto dulu ditetapkan melalui Kepres. No. Dari mana utusan daerah? Ini hubungannya dengan otonomi daerah. Di mana letak otonomi daerah kita tempatkan? Setelah kita pikir-pikir putar untung ruginya, ternyata otonomi daerah itu sebaiknya diletakkan di kabupaten kota. Sehingga utusan daerah harus dari kabupaten kota. Terserah anggotanya ada berapa sana. 550 kabupaten, 80 kabupaten, iya. Tinggal kita sesuaikan anggota DPR-nya berapa sesuai dengan komposisi yang memadai. Bagaimana cara memilihnya? Bukan dipilih seperti sekarang. Sekarang anggota DPD itu anggota partai politik juga, yang nggak laku dia jadi partai politik, tapi dia jadi anggota DPD gitu. Itu fakta gitu. Padahal anggota MPR harus terdiri dari anggota partai politik dan non partai politik. Nah, ditentukan kalau dilemparkan itu ke DPRD 2-3 terserah. Itu peraturan kabupaten masing-masing. Nah, siapa yang terpilih itulah menjadi utusan daerah. Dengan begitu bukan karena kepresnya Pak Presiden dia menjadi utusan daerah. Keputusan Bupati dan DPRD adalah keputusan untuk menetapkan siapa utusan daerah. Fair kan? Fair begitu. Jadi nggak ada lagi kolusi gitu, nggak ada KKN. Ya kalau KKN di antara mereka ya mari kita dropio aja itu kabupatennya gitu. Nah, tadi pagi yang saya dengar tuh muncul juga ini Pak Dedi mengatakan, saya setuju kalau gubernur itu menjadi adalah untuk perpanjangan utusan pemerintah pusat di daerah. Konsep yang kami tawarkan, konsep yang kami pikirkan, konsep yang kami kembangkan adalah gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dengan begitu DPRD di situ nggak perlu ada lagi. Provinsi itu lebih dirampingkan, duit banyak bisa dikumpulkan untuk rakyat, gitu. Dia cukup berbicara masalah administrasi, tetapi di kabupaten kota kami menghendaki pemilihan umum langsung, bukan lagi langsung dia. Kenapa? Menurut Bu Reni, kabupaten kota itu disebut subsidiari, atau mereka orang-orang yang memang tahu siapa orang-orang yang ada di situ, yang patut dipilih. Enggak memilih kucing dalam karung, istilah Orde Baru dulu. Enggak, dia tahu. Nah, apa sistem pemilunya? Tadi saya sudah sampaikan. Pemerintahan daerah ditata kembali. Kekuasaan kehakiman, ibu bapak sekalian, ini yang memprihatinkan kami. Hukum di Indonesia itu sekarang adalah wani piro. Tergantung Anda kuat bayar atau enggak. Kalau Anda kagak kuat bayar, ringsek, masuk penjara. Itu fakta. Tapi hebat hari ini aku mendengar berita Tom Lembong dengan siapa? Hasto Kristianto, satu diberi abolisi, satu diberi amnesti. Hebat Pak Prabowo. Iya dong, hebat. Karena kita tahu ini yang berkembang. Ini politisasi hukum kok. Bukan persoalan hukum, politisasi. Artinya apa?
Hukum dipermainkan untuk menyandera orang. Lu kagak ngikut gua, masuk beneran, masuk tomplembong. Pak Prabowo baik hati, keluar. Artinya apa? Pak Prabowo itu adalah orang yang patuh. Ketika dia masih berada ranah hukum, dia nggak mau mencampuri, betul? Ya. Tetapi begitu sudah selesai diputuskan menjadi hak presiden sebagai kepala negara, ini sekarang punya gue lepasin loh. Itu tafsiran saya. Jadi baik. Mudah-mudahan hukum kita ke depan dibela oleh Pak Prabowo lagi, siapa yang kena gitu. Karena terlalu banyak politisasi hukum ini. Nah, ada beberapa ya, tapi saya tidak satu persatu. Itu terakhir. Karena ada pertanyaan, apa manfaatnya untuk rakyat? Apa yang kami sampaikan di sini bukan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kami tidak mau, kami tidak pernah berpikir kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli. Siapa sih yang mau dipimpin oleh Presiden 32 tahun lagi? Kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45 kan itu yang terjadi. Kami nggak mau. Bukan juga penggantian Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi yang kami butuhkan adalah upaya penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dikehendaki oleh Bung Karno yang saya katakan tadi. Lalu apa manfaatnya bagi rakyat? Buat saya, secara umum rakyat akan merasakan kedaulatan harus dikembalikan kepada mereka. Yang kedua, menjamin persatuan dan kesatuan bangsa. Bayangin, teman-teman membuka medsos nggak yang terkait dengan masalah disintegrasi ini. Sekarang mulai marah tuh YouTube di mana-mana berbicara ketidakpuasan, ya, yang lalu kemudian lebih baik kami merdeka daripada itu. Bukan hanya di Aceh, di beberapa tempat sudah muncul fenomena seperti ini. Apakah ini akan dibiarkan? Yang saya juga nggak ngerti kenapa YouTube kayak gitu dibiarin. Apakah ini bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi? Gue juga nggak tahu. Tapi mari kita tata ya kayak gitu. Biaya pemilu oleh negara, parpol dan calon itu akan berkurang. Penghargaan terhadap hak asasi manusia tetap harus diberikan. Tidak ada cerita. Yang kelima, kerukunan beragama ditegakkan. Pendidikan wajib menghasilkan karakter dan kompetensi. Hari ini orang hanya berpikir kompetensi. Akhirnya banyak orang kita yang keblinger. Tapi aku masih bersyukur, banyak Gen Z yang hebat. Itu yang hebat bukan sekolahannya, yang hebat adalah orang tuanya. Penyelenggaraan pertahanan keamanan harus lebih jelas. Gak kayak sekarang. Aceh itu urusan keamanan negara, tapi undang-undangnya nggak ada. Hari ini nggak ada undang-undang keamanan negara, nggak ada. Saya dulu adalah orang yang mengajukan undang-undang keamanan nasional, kalah. Kenapa kalah? Because kami tidak punya uang. Kita butuh kepastian penegakan hukum. Kenapa? Karena kalau kepastian penegakan hukum tidak dilakukan, ya susah. Dan yang terakhir, perekonomian nasional harus mengutamakan rakyat. Itu apabila undang-undang kita disempurnakan, khususnya pasal 4 Undang-Undang Dasar, pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45 itu dibuang, itu mudah-mudahan praktek oligarki itu bisa dikurangi. Sebab banyak persoalan di situ. Ya, saya ulangi, banyak persoalan di situ. Kan aneh di Republik ini kalau ada orang atau perusahaan punya tanah 700.000 hektar,
Tapi di Jakarta untuk mencari 1 kali 2 meter harus bayar 3 juta. Ada orang yang tidak punya kemampuan untuk itu. Inilah kira-kira mudah-mudahan apa yang kami pikirkan ini adalah membawa kemaslahatan bagi masyarakat banyak. Terima kasih. Terima kasih. Menarik ketika saya harus menjawab bagaimana memisahkan hal-hal yang bersifat pribadi dari purnawirawan tadi. Ibu bapak sekalian, setiap manusia di Indonesia memiliki hak asasi. Saya harus garis bawah itu, hak asasi, dan hak mereka juga untuk menyampaikan keinginannya, hak mereka juga untuk mengekspresikan kepentingannya. Dan kalau itu kepentingan mereka, ya silahkan saja berkelompok kepada mereka yang memiliki kepentingan yang sama. Tetapi apa yang saya sampaikan ini, yang kami kolaborasikan dengan para akademisi dari 60 kampus seluruh Indonesia adalah jalan berpikir dari para purnawirawan di dalam organisasi resminya. Di sana ada PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, PPABRI, dan LVRI. Para purnawirawan yang ada di situ sepakat untuk mendorong proses kaji ulang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945. Hasilnya adalah untuk mengadendum Undang-Undang Dasar 45 dalam rangka upaya menyempurnakan Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana dikehendaki oleh para pendahulu bangsa. Kesimpulannya adalah bahwa kami memisahkan pada jalur organisasi. Apa yang saya sampaikan, yang kami kolaborasikan dengan teman-teman semua, itu adalah pemikiran. Tentu di luar kami para purnawirawan yang mengkelompokkan diri pada Forum Purnawirawan Prajurit TNI, dia mempunyai hak dan kami harus menghormati hak konstitusi mereka. Tidak bisa kami melarang dia, dan ketika dia telah menjadi purnawirawan, hak mereka untuk menyampaikan hal tersebut. Saya menghormati soal itu. Ini yang pertama. Yang kedua, saya menambahkan sedikit tadi apa yang disampaikan oleh Bu Reni terkait dengan masalah penegakan hukum. Teman-teman sekalian, kami berpikir betul-betul kenapa MK itu ada di sana dan sendiri, dan keputusan MK itu bersifat final and binding. Adilkah keputusan final and binding itu hanya dilakukan 1 putaran? Kalau kita lihat kasus pidana misalkan, diadili mulai dari pengadilan negeri, kemudian dinaikkan kasasi sampai PK, paling tidak 4 kali, itu baru diputuskan oleh MA bahwa keputusan terakhir adalah final dan mengikat, disebut inkrah. Ada sebuah proses, karena kita juga tahu bahwa salah satu persoalan di dalam memutuskan keputusan hukuman itu adalah nurani hakim. Apakah nurani hakim itu selalu positif? Belum tentu. Nyatanya ada kepala hakim yang kena hukuman harus mengembalikan 2 miliar rupiah. Itu fakta. Artinya apa? Bahwa proses peradilan nggak bisa dong sekali. Kalau dilakukan itu melalui Kamar Konstitusi, ya kalau ada yang banding, lalu kemudian banding itu harus diapakan? Fakta juga bahwa putusan-putusan itu juga tidak diterima masyarakat sepenuhnya. Katakanlah yang paling ekstrim keputusan tentang umur yang bisa membuat Gibran jadi wakil presiden. Itu orang resah, orang itu nggak percaya, orang tidak yakin itu keputusan apaan itu. Apalagi yang membuat adalah pamannya.
Tapi final and binding. Di mana letak keadilan? Nggak bisa dong begini. Ya kalau masih ada kamar peradilan, konstitusi, kalau tidak pas di situ naikkanlah di Mahkamah Agung. Disitulah orang berjubah, hakim-hakim agung itu yang memperdebatkan itu. Ada keadilan. Makanya ternyata di Indonesia itu mempunyai Pancasila yang terakhir disebutkan sebagai keadilan sosial. Tapi keadilan sosial adalah barang yang mahal di Indonesia. Sebenarnya kalau mahal itu diekspor laku nggak Pak ya? Jadi apa yang ingin saya sampaikan tambahan dari apa yang disampaikan Bu Reni tadi. Lalu bagaimana menjaga kepentingan rakyat agar tetap dia yang sebagaimana diamanatkan para pendiri bangsa itu. Kehendak rakyat itu pada dasarnya setelah melalui sebuah proses pencermatan, meditasi, entah apalah namanya, para pendiri bangsa dulu merumuskan itu Pancasila. Yang saya katakan lalu kemudian terumuskanlah itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ada 4 pokok pikiran yang saya katakan. Rakyat itu butuh persatuan supaya bisa merdeka. Rakyat itu butuh keadilan sosial agar dia bisa menjadi rakyat yang lebih mulia. Rakyat itu butuh berdemokrasi dengan cara dan budaya masyarakat bangsanya. Rakyat itu butuh etika, bukan sekadar agama. Mohon maaf nih, bukan sekadar agama. Kalau kita terlalu mempelajari agama kita sendiri lalu kemudian ikut memberikan itu kepada orang lain, bukan harmoni yang terjadi di Republik ini. Mohon maaf nih, saya harus mengatakan gila ya ketika zaman Ahok dulu berkompetisi dengan siapa? Anies. Ada fatwa entah dari mana itu. Orang Islam yang mati kalau dia pendukung Ahok maka dia tidak boleh disolatkan di masjid. Dan iya, saya miris lihat kok gini ya. Apa bangsa kita ini bangsa Ken Arok? Enggak, kita adalah manusia yang bermartabat, berbudaya. Budaya kita luhur, dikagumi oleh seluruh bangsa, dan Pancasila itu hendak dijadikan sebuah ideologi ketika zaman Bung Karno mengatakan the world di PBB itu dia menyampaikan pidatonya. Lalu kemudian dia menyampaikan tentang apa itu? Bukan. Lalu orang menciderainya ini adalah mulai sebagai ideologi. Maka mulailah dikikis Bung Karno ketika itu. Nah, teman-teman sekalian, itu melalui sebuah proses yang ditemukan dan itulah nilai-nilai kita. Dan oleh karena itu nilai-nilai kita itu adalah kepentingan utama rakyat Indonesia. Kita butuh berketuhanan kok. Kita butuh bersatu kok. Kita butuh dihargai kok. Bukan pendapat kita itu harus kalah oleh karena kalah suara. Enggak juga. Anda bayangkan RPJMN itu kan dibuat oleh pemerintahan yang terpilih dan diajukan oleh partai yang mendukung. Lah partai yang tidak mendukung, di mana letak kedaulatan? Adil nggak? Nggak ada. Siapa bilang RPJMN adil? Enggak, saya tidak melihat itu adil. Saya pernah menjadi sekjen Bantanas, jadi saya tahu itu gitu. Nah, kekhawatiran ini harus dibalas dengan bahwa kalau Undang-Undang Dasar 45 ini dijiwai oleh Pancasila, saya yakin. Tetapi tentu harus ada penegakan hukum yang benar. Sekali lagi harus ada penegakan hukumnya. Lalu apa prioritasnya? Ini pertanyaan tadi ya. Kalau ditanya apa prioritasnya, saya tuh justru berpikir begini, kalau diprioritaskan itu nanti malah nggak jadi, terlalu banyak kita ribut tentang prioritas. Bagi saya,
Ini dikaji. Bahwa ini mau kemana-mana, kata Reni tadi bilang, ini milik kita bersama. Pertanyaan saya, terlalu banyak orang mengatakan, nanti kalau kita melakukan kajian ini maka lari kemana-mana. Pertanyaannya kemana-mana itu kemana? Kok kita takut menghadapi masyarakat bangsa kita sendiri? Emang masyarakat bangsa kita itu musuh? Enggak, masyarakat bangsa kita itu punya kehendak untuk dirinya mendapatkan keadilan. Kalau dia tidak mendapatkan keadilan, dia ribut, aku bisa paham. Asli. Kalau dia ribut, dia paham. Makanya, mohon maaf nih ya, mohon maaf nih. Ketika kemarin Mujahir Manap itu marah soal 4 pulau, 4 pulau ya, saya bilang itu bodohnya para pengambil keputusan yang mengatakan itu menjadi milik Sumatera Utara. Saya nggak yakin Mendagri itu nggak tahu. Saya nggak yakin. Saya orang yang ikut dalam proses perdamaian itu menyesal dengan keputusan Mendagri seperti itu. Emang dia kagak tahu? Jenderal pinter lagi. Bukan Jenderal Oon dia. Profesor lagi. Doktornya di Singapura lagi. Atau Singapurnya yang Oon. Tapi yang ingin saya katakan, apa iya keputusan Mendagri dibuat lalu kemudian Mendagri berikutnya kagak tahu? Nggak masuk di akal saya. Apa dia tidak tahu bahwa ada sejarah Aceh yang kelam masa lalu itu lalu kemudian dibiarkan begitu aja? Saya bilang karena ketidakadilan mereka mengancam kan, lebih baik kami berjuang kembali. Kalau dia berjuang kembali, yang salah siapa? Kita. Mari saya ajak kita semua, teman-teman, kita sadar sebagai bangsa Indonesia yang mencintai Indonesia dan tidak pernah berhenti untuk mencintai Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.